Hampir 3 tahun setelah memperkenalkan konsep Lanzador sebagai calon mobil listrik masa depan, Lamborghini kini mengubah arah strategi. Proyek versi produksi yang awalnya dijadwalkan meluncur 2028 dan sempat diundur ke 2029 resmi dibatalkan. Kembali bersama kami, pemirsa. Lamborghini memutuskan membatalkan proyek mobil listrik murni Lanzador meski sebelumnya ditargetkan meluncur pada 2028. Ya, pabrikan supercar Italia tersebut menilai basis pelanggan premiumnya belum siap menerima kendaraan tanpa mesin pembakaran internal. Hampir 3 tahun setelah memperkenalkan konsep Lanzador sebagai calon mobil listrik masa depan, Lamborghini kini mengubah arah strategi. Proyek versi produksi yang awalnya dijadwalkan meluncur 2028 dan sempat diundur ke 2029 resmi dibatalkan. CEO Lamborghini Stephen Winkelmann kepada The Sunday Times menyebut ketertarikan pelanggan terhadap supercar tanpa mesin V8 atau V12 mendekati nol. Perusahaan membutuhkan lebih dari setahun untuk menimbang masukan dari pelanggan dan dealer sebelum menghentikan proyek pada akhir 2025. Sebagaimana dilansir Motor 1 pada 23 Februari, Winkelmann menyatakan berinvestasi besar pada kendaraan listrik sepenuhnya di saat pasar belum siap akan menjadi hobi yang mahal. Meski demikian, nama Lanzador belum sepenuhnya ditinggalkan. Lamborghini yang berada di bawah payung Audi menyiapkan opsi plug-in hybrid bermesin bensin menjelang akhir dekade ini. Pendekatan serupa juga diterapkan pada generasi terbaru SUV, Urus yang tidak akan menjadi EV murni. Di tengah tekanan Uni Eropa untuk elektrifikasi, Lamborghini menilai mobil listrik belum mampu memberikan ikatan emosional seperti mesin bensin. Strategi plug-in hybrid dinilai menjadi titik temu antara tuntutan regulasi dan selera pembeli setianya. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Elliott Management dikabarkan menawarkan pembelian saham Toyota Industries di kisaran harga pasar untuk menantang tender offer grup Toyota. Langkah ini berpotensi menghambat upaya privatisasi dan menjadi ujian bagi tata kelola perusahaan di Jepang. Elliott Management dikabarkan menawarkan pembelian saham Toyota Industries. Mengutip sumber yang mengetahui rencana tersebut, Elliott Management mendekati sejumlah pemegang saham Toyota Industries yang sebelumnya menyetujui tender over grup Toyota. Investor aktivis asal Amerika Serikat itu menawarkan pembelian saham di kisaran harga pasar. Pada penutupan perdagangan 20 Februari, saham Toyota Industries berada di level 20.200 yen per saham, lebih tinggi dari tawaran Toyota sebesar 18.000 yen yang diajukan Juni lalu. Elliott sebelumnya menilai nilai wajar saham berada di atas 26.000 yen. Penawaran ini dipandang sebagai ujian penting bagi reformasi tata kelola di Jepang, di mana regulator mendorong pembongkaran praktik kepemilikan silang dan peningkatan efisiensi modal. Toyota telah memperpanjang masa penawaran karena belum mendapat dukungan memadai. Hingga pertengahan Februari, perusahaan masih membutuhkan tambahan sekitar 9% untuk mencapai ambang batas 2/3 kepemilikan. Sejumlah pemegang saham besar seperti iBiden, Mitsui Sumitomo Insurance, dan Tokyo Marine and Nichido Fire Insurance telah menyatakan kesiapan menjual saham mereka. Jika Elliott berhasil mengurangi partisipasi, rencana restrukturisasi grup Toyota berpotensi terhambat. Berbagai sumber, IDX Channel. Kembali di Prime Market Highlight, pemirsa, induk perusahaan Facebook dan Instagram, Meta Platforms, resmi menggandeng AMD untuk menyuplai chip kecerdasan buatan terbaru guna memperkuat pusat data miliknya. Kesepakatan bernilai lebih dari 100 miliar dolar Amerika ini juga membuka peluang bagi Meta untuk memiliki hingga 10% saham perusahaan chip tersebut. Meta Platforms terus mempercepat ambisi teknologinya dengan memesan chip terbaru AMD seri MI450 untuk memperkuat infrastruktur pusat data. Perjanjian strategis ini diprediksi bernilai lebih dari 100 miliar dolar atau setara 1.600 triliun rupiah. Tidak hanya sebagai pembeli, kesepakatan ini juga memberikan opsi bagi Meta untuk membeli hingga 10% saham AMD yang menandakan ketergantungan strategis Meta pada pasokan semikonduktor jangka panjang.
Kabar kesepakatan ini muncul hanya berselang beberapa hari setelah Meta mengumumkan kemitraan jangka panjang dengan kompetitor utama AMD, yakni Nvidia, di mana Meta berencana memborong jutaan chip Nvidia guna memastikan keunggulan dalam melatih sistem AI yang canggih. Langkah ini memaksa AMD terus berinovasi guna menyaingi dominasi unit pemrosesan grafik milik Nvidia yang selama ini menjadi standar utama dalam pengembangan teknologi kecerdasan buatan dunia. Adapun di bawah kepemimpinan Mark Zuckerberg, Meta tercatat sangat agresif dalam melakukan investasi di sektor AI demi menghadapi persaingan ketat dari Google hingga OpenAI. Selain pengadaan perangkat keras, Meta sebelumnya telah menyuntikkan dana 14,3 miliar dolar ke perusahaan data scale serta mengakuisisi startup AI bernama Manus pada Desember lalu. Rentetan investasi ini menegaskan posisi Meta yang berupaya menjadi pemain dominan dalam ekosistem kecerdasan buatan global di masa depan. Berbagai sumber IDX Channel. Raksasa teknologi Apple resmi memindahkan sebagian produksi komputer desktop Mac Mini dari Asia ke Amerika Serikat mulai akhir tahun 2026. Langkah strategis ini diambil menyusul ancaman tarif impor 25% oleh Presiden Donald Trump terhadap produk elektronik yang diproduksi di luar negeri. Raksasa teknologi Apple resmi memindahkan sebagian produksi komputer desktop Mac Mini dari Asia ke Amerika Serikat mulai akhir tahun 2026 ini. Di mana Apple berencana memulai upaya manufaktur baru di fasilitas Foxconn yang berlokasi di Houston Utara, Amerika Serikat. Rencana ini menandai investasi terbaru Apple di dalam negeri seiring komitmen perusahaan untuk menyuntikkan dana sebesar 600 miliar dolar di Amerika Serikat selama 4 tahun ke depan. Keputusan ini juga dipicu oleh perubahan kebijakan Presiden Donald Trump yang mengancam tarif impor sebesar 25% untuk produk yang diproduksi di luar negeri. Kepala Operasional Apple Sabih Khan mengatakan bahwa produksi Mac Mini di Asia akan tetap berlanjut untuk memenuhi permintaan pasar internasional. Namun fasilitas di Houston akan difokuskan untuk memenuhi permintaan lokal seiring dengan peningkatan jalur perakitan di dalam negeri. Selain itu, Apple juga memperluas fasilitas di Texas untuk membangun pusat pelatihan baru bagi manufaktur canggih guna memperkuat rantai pasok domestik. Adapun meski mulai memindahkan lini Mac Mini, Apple tercatat masih memiliki rekam jejak yang beragam dalam menepati janji investasi di Amerika Serikat. Hingga saat ini sebagian besar produk unggulan seperti iPhone dan iPad tetap diproduksi secara dominan di Tiongkok, Vietnam, hingga India. Para pengamat menilai langkah relokasi ini merupakan upaya Apple dalam memitigasi risiko perang dagang yang kian memanas antara pemerintahan Trump dengan pusat-pusat manufaktur di Asia. Berbagai sumber IDX Channel.